Terpujilah Bapa yang disamai, yang maha baik, sangat baik. Berkat-Mu selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Juga di tempat ini Bapa, Engkau memandang kami semua yang haus akan firman-Mu. Urapi kami, supaya memahami kehendak-Mu, dan oleh Roh-Mu kami bisa taat. Kami buka pewahyuan firman-Mu demi nama Yesus ya Bapa. Cerah semuanya oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus Hamasyah. Amin. Salam alaikum saudara. Haleluya. Hari-hari ini Tuhan berbicara kepada kita bahwa kita sedang dipulihkan. Saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21 kita diingatkan saudara bahwa Yesus Hamasyah, Tuhan yang kita nanti-nantikan, akan datang kembali. Dan sebelum dia datang, dia katakan akan memulihkan segala sesuatunya. Jadi semua ini sekarang ini mengapa dibiarkan kejahatan semakin melimpah, kebaikan juga semakin melimpah, semuanya hanya untuk mencapai satu sasaran, yaitu pemulihan segala sesuatu. Dan salah satu pemulihan yang dilakukan oleh Roh Kudus atas kita adalah dalam hal pujian dan penyembahan kita. Saudara-saudara, hanya sedikit sekali dunia ini memberikan satu bau harum di hadapan Bapa, yaitu pujian dan penyembahan. Sebagian besar mereka itu adalah meminta sesuatu, terutama harta. Dan inilah yang akan dipulihkan oleh Bapa. Kalau pemulihan terjadi itu memang luar biasa, saudara. Bahwa segala sesuatu lewat pujian penyembahan itu dahsyat. Sebelum saya sampaikan pemulihan apa yang akan dilakukan Tuhan sesuai firman-Nya, saya akan saksikan saudara bahwa pujian penyembahan yang benar, yang sesuai firman Tuhan, akan mendatangkan hadirat Tuhan yang dahsyat, akan mengundang kuasa Tuhan atas hidup kita, khususnya pribadi-pribadi yang sesuai kehendak Bapa. Saya dulu pernah mengalami saudara, saya dulu saking percayanya dengan pujian penyembahan itu, saya di kamar sendiri tutup menyembah karena malu kalau kelihatan anggota keluarga yang lain ya. Jadi sembah sendiri dalam roh, saya menyembah terus. Hadirat Tuhan kami rasakan bukan hanya dalam suasana roh, tapi tubuh saya juga merasa kehangatan kesegaran. Dan saat itu saya diteguhkan oleh suara Tuhan bahwa setiap engkau memuji penyembah, aku hadir di dalam engkau. Saat itulah saya percaya sekali saudara, sehingga saya kalau datang ke persekutuan dengan semangat saudara-saudara. Saya pernah beberapa kali mengalami pas panas dingin saudara-saudara, orang tua saya melarang untuk keluar karena hari-hari itu saya tidak bisa bangun. Saya paksakan, karena apa? Saya percaya di persekutuan umat Yahweh yang menyembah sungguh-sungguh dalam roh, kalau Tuhan datang saya sehat. Iman saya demikian saudara. Saya datang dengan loyo lemah. Pas penyembahan saya sungguh-sungguh memuji, tadinya sangat sulit mengangkat pujian karena saya sedang sakit. Tapi pas pertengahan saudara-saudara, saya merasakan kehangatan dan langsung hilang demamnya itu. Itu pertama. Berikutnya saya melayani saudara dalam keadaan lelah karena banyak pelayanan saat itu. Tiba-tiba ada yang mengundang, sakitnya sudah parah, harus di rumah sakit. Saya datang dengan lelah, dengan pusing. Saya minta digandeng teman saya digandeng karena saya agak pusing ya. Jadi sakit sekali. Kemudian ketika saya mendoakan, saya mengajak menyembah. Dan ketika di kamar itu kami menyembah, dalam keadaan mereka sakit yang terjadi apa? Hadirat Tuhan turun. Saya merasakan kehangatan itu dan seger sehat juga. Dan dalam keadaan saya tumpang tangan kepada orang itu, ternyata dia kerasukan sesuatu. Dewi Kuatin,
Kemudian singkat cerita kami tolakkan karena kalau hadirat Tuhan datang kan kuasanya penuh. Dia bebas dari ikatan tekanan wanita itu dan sehat. Itu luar biasa saja. Jadi saya merasakan berulang kali datang ke persekutuan dalam keadaan lemah, saya jadi segar. Di tempat ini saudara, mungkin saudara mengalami atau tidak, saya mengalami hadirat Tuhan kok. Saya merasakan kesegaran. Itulah yang terjadi saudara. Jadi saya tekankan, pujian penyembahan yang sudah dipulihkan untuk pribadi-pribadi, ingat pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengalami ini akan terjadi mujizat. Dan kebanyakan kelepasan mujizat semuanya itu terjadi karena pujian penyembahan. Saudara-saudara, apa yang dipulihkan Tuhan dalam pujian penyembahan ini? Yang pertama adalah dalam aspek afektif sikap kita, saudara. Tuhan inginkan sesuai firman-Nya. Yang pertama, Tuhan inginkan hati yang rindu. Nah, saya bacakan dari kitab Tehillim atau Mazmur 42, saudara. Mazmur 42 ayat 2 dan 3 saya bacakan. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Elohim. Jiwaku haus kepada Elohim yang hidup. Bilakah aku datang di hadapan Elohim? Inilah saudara-saudara, orang yang datang kepada Elohim dengan hati, ya, hati yang rindu, itu sungguh-sungguh akan ketemu Bapa. Nah, sekarang masalahnya, bagaimana muncul hati yang rindu? Dalam kenyataan hidup sehari-hari, saudara-saudara, hati yang rindu, orang rindu ketemu seseorang karena ada cinta, ada kasih. Karena itu Yesus katakan hukum terutama terbesar itu apa? Kasihlah Yahweh Elohim dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budi. Itu hukum yang utama, terutama dan terbesar. Mengapa? Karena kasih kepada Bapa, cinta kepada Bapa akan menimbulkan pertama percaya penuh. Orang bisa berhidup kepada Bapa kalau dia percaya. Dasarnya cinta. Orang bisa percaya penuh kepada Bapa kalau dia betul-betul cinta Bapa. Orang bisa datang memuji karena dia cinta. Dan cinta inilah saudara yang membuat orang itu ketemu terus. Kalau tidak ada cinta itu nggak mau ketemu saudara, mungkin menjauh. Kalau bisa kotanya jauh. Itu orang yang benci. Tapi kalau rindu, itu pengennya dekat saudara, dekat terus. Bahkan duduk pun pengennya mepet. Itu karena cinta. Cinta bisa menimbulkan hati yang rindu. Oleh sebab itu saudara, saya selalu menekankan betapa kita membutuhkan satu hal yang harus setiap hari kita lakukan perbarui adalah cinta kita kepada Bapa. Saya setiap pagi di samping doa menyatakan Shema Israel, saya juga menyatakan hukum kasih ini saudara. Kalau hukum kasih kan perintahnya ini, kasihlah Yahweh Elohim dan terusnya. Saya balik, Yahweh Elohim, Bapa kami, saya mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap akal budi. Kemudian juga mengasihi samaku seperti aku mengasihi diriku sendiri. Itu pernyataan saya kepada Bapa. Saya ingin cinta itu terus berkembang karena menimbulkan rindu. Dan orang yang rindu pengen memuji Tuhan. Hati yang rindu itu pengen memuji pujaannya. Ya. Orang pacaran itu yang dipuja bukan yang lain tapi pasangannya sudah. Ya enggak? Gitu kan? Itu karena cinta. Suami istri senangnya istri muji suaminya. Kalau ada perempuan lain memuji suaminya, dia marah saudara. Karena apa? Hatinya kepada suaminya.
hatinya kepada pasangannya. Kita pun juga memuji Bapa. Kita cinta kepada Bapa. Harusnya itu menjadi kerinduan kita setiap saat. Karena itu saat ini saudara, siapa yang hatinya rindu pasti memujinya sungguh-sungguh, senang gitu ya, memuji Tuhan. Yang kedua, hati yang bersuka cita. Itu di dalam Mazmur juga saudara, Mazmur 68. Ayat 5 saudara. Bernyanyilah bagi Elohim, nyanyikanlah puji-pujian bagi namanya. Tinggikanlah dia yang melintasi padang belantara. Namanya adalah Yahweh. Dan bersukarialah di hadapannya. Ada dua hal juga. Nyanyikanlah, tinggikan. Dan ada dua saudara yang utama. Siapa yang kita tinggikan? Namanya. Kita bersukaria di hadapan siapa? Namanya Yahweh. Jadi begitu pentingnya saudara. Karena itu hati kita harus bersukacita, bersukaria di hadapan siapa? Bapa yang dia nggak kelihatan saudara, karena semuanya dasarnya iman. Oleh sebab itu saudara, kalau orang menggantungkan pada sekitarnya yang berjemaat itu tergantung depannya kok nyanyinya loyo ikut loyo, depannya ikut tepuk tangan. Nah itu pengaruh lingkungan, bukan di hadapan Bapak saudara. Kalau di hadapan Bapak Yahweh, temennya mau nyanyi atau tidak, depannya loyo nyanyi atau tidak, dia tetap bersukaria. Karena rohnya memandang ketemu Bapa yang besar. Ini yang mendatangkan hadirat Tuhan yang lain dari yang lain juga. Kemudian sikap afektif yang lain adalah hati yang kudus. Itu kitab Mazmur juga saudara-saudara, Mazmur 29 ayat 2. Mazmur 29 ayat 2. Serahkanlah kepada Yahweh kemuliaan namanya. Sembahlah Yahweh di dalam keagungan kekudusan. Saudara-saudara, nama Yahweh selalu disebutkan. Karena itu tujuannya saudara kita memuji menyembah. Dan dalam keagungan kekudusan. Artinya apa saudara? Kalau kita punya konflik dengan orang lain, bereskan dulu. Bahkan Tuhan mengajarkan kalau kamu berdoa, belum mengampuni sesamamu, ampuni dulu. Kalau nggak mengampuni gimana Bapak? Bapak juga tidak mengampuni, berarti doanya ditolak. Jadi membereskan dulu dengan orang lain. Konflik dengan orang lain, dengan istri, suaminya mungkin konflik, ya, itu dibereskan dulu. Suami istri itu harus terbuka ya segalanya, beres. Soalnya suami istri barang kecil aja bisa bikin cekcok saudara. Ya. Di dalam keluarga itu gitu, barang sepele bisa cekcok saudara. Kalau cekcok mau berdoa gimana? Selesaikan dulu semuanya. Kalau belum mengampuni dulu. Nah ini dibereskan dulu. Sehingga pujian penyembahan kita diterima Bapak. Ya, itu yang harus kita belajar untuk melakukan. Kemudian saudara, yang lain untuk aspek psikomotor atau aspek tindakan itu kita harus memang bernyanyi dan bersyukur. Kita lihat Mazmur 30 saudara, kita bernyanyi bersyukur. Dikatakan nyanyikanlah puji-pujian bagi Yahweh hai orang kudusnya, dan bersyukurlah untuk kesenangan kekudusannya. Itu Mazmur 30 ayat 5 saudara. Jadi itu mesti bernyanyi. Untuk datang kepada Bapa harus dengan nyanyian. Nah kelemahannya saudara, saya beritahukan kelemahannya orang tidak menikmati satu pujian. Pertama, memang tidak mau memuji Tuhan. Ada saudara, saya sudah pelajari, ada sejumlah jemaat itu tanya, mengapa kalau muji kamu nggak mau buka mulut muji Tuhan? Males Pak. Jadi dia datang tujuannya apa kalau kamu datang? Cuma butuh firman-Nya, tidak ingin muji-muji.
Jadi mulutnya itu memang suruh nyanyi nggak mau. Nah, itu nggak bisa merasakan kuasa Tuhan. Yang kedua, tidak hafal liriknya. Karena itu sangat penting dibantu ya. Kalau hafal lagunya itu bisa merasakan arti lagu itu sudah, dan bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kalau lagunya nggak hafal, bagaimana bisa menghayatinya? Ya gitu kan. Seperti Indonesia, kalau nggak hafal butir-butir Pancasila, bagaimana bisa melakukan Pancasila? Saya orang Pancasila melakukan Pancasila. Tanya, butir kedua Pancasila apa? Nggak hafal, berarti bohong. Jadi mesti hafal dulu butir-butirnya, baru dikatakan mengamalkan. Oleh sebab itu, di samping di sini dibantu dengan slide, ya, tabulabu. Saudara di rumah perlu juga. Sekarang ada HP ya, ada HP itu bisa belajar liriknya, terus dihafalkan. Target aja seminggu satu lagu gitu ya, dihafalkan. Minggu berikutnya hafalkan lagi gitu. Karena dengan hafal lagunya bisa merasakan hadirat Tuhan. Saudara bisa rasakan dalam jemaat itu, jemaatnya sudah menguasai pujiannya atau belum, itu terasa. Kalau belum itu nampak hambar. Tapi kalau semuanya sudah menguasai lagunya, apalagi lagunya sudah lama-lama, itu bisa terasa. Jadi itu perlu menghafalkan liriknya. Ya, itu bagaimana untuk membantu jemaat ini, kita harus mengusahakan secara pribadi atau kelompok itu sudah supaya hafal. Pertama hafal liriknya, yang kedua kalau tidak hafal nada-nadanya, lagunya, itu juga akan mempengaruhi dia untuk memuji menyembah. Karena itu perlu di rumah sering muter lewat HP-nya ya, karena HP itu lagu-lagu rohani yang cocok. Tapi lagu rohani kebanyakan kan masih nama A ya. Karena itu ya itu ganti sendiri ya. Tapi kita hafalkan. Kalau sudah hafal itu bisa rasakan saudara. Dan kalau saudara menyembah di dalam kamar sendiri, menyembah Bapa, lagunya sudah hafal, itu bisa rasakan. Karena apa? Pujian penyembahan itu kehendak Bapa, saudara. Mengapa saya bacakan tiap ayat tadi? Itu menunjukkan bahwa Bapa betul-betul menghendaki kita untuk memuji dan menyembah. Karena itu saya bacakan setiap natsnya, saudara. Juga ada tepuk tangan, saudara. Ada tepuk tangan, ada satu gereja yang melarang bertepuk tangan di dalam gereja. Saya pernah survei saudara-saudara, mengapa jemaat tidak boleh bertepuk tangan. Tidak ada yang bertepuk tangan. Ternyata apa saudara? Dilarang. Padahal Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 47 saudara ayat 2, hai semua bangsa, bertepuk tanganlah, berserulah kepada Elohim dengan suara nyaring. Suaranya aja harus nyaring, berarti nyanyinya semangat saudara. Mari saudara sekarang ini yang nyanyinya hanya 1/10 suara, ditingkatkan jadi 90%. Nah, besok minggu berikutnya 100%. Semangat nyanyinya kenceng saudara. Kalau salah juga kedengaran saudara. Kalau benar membantu orang lain. Nah, kalau salah kan saya yang saudara. Pernah ada yang nyanyi keras sekali, musiknya jentikan saudara, kelihatan saudara, dia salah sendiri. Tapi saudara, dengan semangat nyanyi, salah nggak apa, bisa dibetul. Di hadapan Bapak itu indah saudara. Jadi yang penting adalah semangat nyanyi yang keras. Untuk apa mulut kita diciptakan oleh Bapa? Untuk memuliakan Dia. Karena itu bengok-bengok ya. Keras-keras untuk Bapa Yahweh. Ibadah itu bukan kusuk, diem, tapi puji-pujian yang keras. Dan tepuk tangan saudara. Tepuk tangannya tidak diam aja, tepuk tangannya yang bunyi saudara.
burung merpati aja minta suara tepuk tangan juga. Jadi kita tepuk tangannya yang keras. Jadi gitu ya saudara. Tepuk tangannya yang betul-betul nempel begini. Itu indah ya, kalau tepuk tangannya serentak indah. Mendukung lagunya itu kan indah. Ini perlu semangat saudara. Jadi bertepuk tangan itu memang perintah, memang firman Tuhan. Karena itu bertepuk tangan itu tidak dosa. Tapi ada kelompok lain denominasi mengatakan tepuk tangan itu dosa. Di dalam ruangan gereja itu harus senyap. Bisik-bisik aja nggak boleh sudah. Nyanyinya juga bertahun-tahun, dari umur 5 tahun sampai nanti umur 90 tahun mati nggak pernah apa sudah. Lagunya baca terus sudah. Ya nggak? Ada loh ya, yang nyanyi itu mesti baca saudara. Bagaimana merasakan itu saudara? Saudara ini betul-betul objektif ya. Kalau saudara nyanyinya dengan membaca teks, tiap nyanyi membaca teks, bisa nggak merasakan hadirat Tuhan? Itu perlu. Karena itu bagus ya dibantu dengan slide di sini. Tapi jangan tergantung slide-nya. Usahakan untuk hafal. Jadi sekali-kali lihat slide, sekali-kali tidak. Itu bisa merasakan betul. Karena pujian penyembahan itu harus memang dipulihkan saudara. Kalau saudara ingin betul-betul merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kemudian yang menyatakan nama Bapa ya di tengah jemaat, itu siapa yang kita sembah saudara-saudara. Kita akan tahu di sini saudara. Kita baca saudara Mazmur 22 saudara. Di situ akan jelas kita dapat melihat di dalam ibadah itu siapa yang kita agungkan. Mazmur 22 ayat 23. Aku akan menyatakan namamu kepada saudara-saudaramu. Nama siapa? Bapa Yahweh. Aku akan memuji engkau di tengah-tengah jemaat. Firman Tuhan ya. Aku akan menyatakan namamu kepada saudara-saudaraku. Aku akan memuji engkau di tengah-tengah jemaat. Jadi memuji di tengah jemaat tidak usah malu saudara. Karena itu sesuai firman Tuhan. Dan kita saling menyatakan pujian itu kepada siapa? Kepada sesama kita. Siapa yang kita agungkan? Namanya tadi Yahweh. Jadi ibadah pujian penyembah yang benar itu tergantung siapa yang kita agungkan. Bukan baiknya musik dan suaranya saudara, tapi siapa yang kita agungkan, bagaimana kita bersikap, dengan suara nyaring tidak, dengan tepuk tangan tidak, dengan keputusan atau tidak, dengan hati yang sukacita atau tidak. Itu yang menentukan kualitas pujian dan penyembahan. Jadi mari dengan ini kita mulai introspeksi saudara. Kita bisa melihat ini. Kemudian di dalam perjanjian yang baru itu Yesus pernah menegur satu ibadah, tapi ditolak oleh Bapa. Di dalam kitab Matius saudara. Di dalam Matius 15 ayat 8 dan 9 Tuhan itu menegur. Padahal ini betul-betul bagus ya. Bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulut. Benar ya, dengan pujian penyembahan kan mulut. Dan dengan bibirnya menghormati aku. Tetapi hatinya menjauh daripadaku. Ini yang hatinya ini. Ayat 9. Dan mereka menyembahku dengan sia-sia. Dengan mengajarkan ajaran perintah-perintah manusia.
terjemahan lain ini gini, ibadahnya, pujiannya, penyembahannya itu didasarkan pada aturan-aturan tradisi manusia dan bukan firman Tuhan. Contohnya nggak boleh tepuk tangan, nggak boleh keras-keras nyanyinya, ya, nggak boleh ngomong tentang nama Bapa di dalam jemaat. Itu adalah bertentangan dengan firman. Jadi di sini kita jelas, hati itu penting, saudara. Kalau hatinya jauh dari Bapa, pujian penyembahannya tidak diterima. Aturan-aturan manusia itu hanya mengatur supaya nampak lebih baik, nampak harmonis gitu aja ya. Tetapi Bapa menilainya adalah hati setiap orang. Betulkah dia memuji aku dengan cinta? Betulkah dia memuji aku dengan sukacita? Betulkah dia memuji aku dengan iman? Betulkah dia memuji aku dengan hati yang rindu? Dengan hati yang kudus? Itu Bapa yang menilai. Jadi inilah yang disebut ibadahnya bagus secara lahiriah, mungkin musiknya bagus, rebana, kecapinya semuanya bagus, semua harmoni, paduan suaranya bagus. Tapi kalau hatinya jauh daripada Bapa, apalagi memanggil nama Bapa dengan nama yang lain menurut kehendaknya, itu adalah hati yang jauh. Ada orang merasa memuji menyembah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, tapi Bapa yang dimaksud adalah Bapa buatannya sendiri, bukan Bapa yang sesuai firman. Kemudian ada pembaruan yang luar biasa sampai kekal ini, saudara. Yesus sendiri, Tuhan kita, mengajarkan penyembahan yang benar, saudara. Di dalam Yohanes 4 mulai ayat 20, saudara. Nah, Yohanes 4 atau Yohanes 4 ya, mulai ayat 20. Saudara camkan ini baik-baik. Para leluhur kami menyembah di gunung ini. Satu tempat ya. Tetapi kamu mengatakan bahwa di Yerusalemlah tempat di mana seharusnya menyembah. Dua tempat. Ayat 21. Yesus berkata kepadanya, "Hai wanita, percayalah kepadaku bahwa waktunya akan datang saat kamu menyembah kepada Bapa bukan di gunung ini, bukan pula di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang telah kami kenal. Karena keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi. Namun waktunya akan tiba, dan itu adalah sekarang, manakala para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa pun sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia seperti itu. Elohim itu roh, dan mereka yang menyembah Dia seharusnya lah menyembah dalam roh dan kebenaran." Saudara-saudara, namanya bait suci di Yerusalem itu adalah pusat penyembahan. Tapi Tuhan katakan tidak di situ. 10 suku Israel yang di bagian Samaria atas, di satu bukit itu dibangun pusat penyembahan, juga dikatakan saudara, di sini menyembah. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan bukan di sini, bukan di Yerusalem. Terus di mana? Bapa ingin kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Berarti tempatnya tidak mempengaruhi lagi. Karena itu Bapa izinkan yang menjadi pusat penyembahan di Yerusalem baik itu dihancurkan. Jadi setelah Yesus itu berkata demikian, 70 tahun kemudian bait suci yang megah, yang semua orang mengakui pusatnya Bapa itu di situ, menyembah yang benar di Yerusalem, itu dihancurkan. Karena ajaran yang baru yang dari Tuhan adalah menyembah Bapa bukan di Yerusalem, bukan di Samaria, tapi
menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tuhan tidak menyebut lagi soal tempat, karena Bapa adalah roh dan kebenaran. Bapa ingin mengembalikan posisi penyembahan semula. Apakah Abraham menyembah Bapa dengan gedung bait suci yang megah? Tidak, menyusun batu-batu aja dan dia sujud menyembah diterima Bapa. Jadi inilah saudara, Abraham itu bapak dari segala orang beriman. Jadi bukan tempatnya yang menentukan saudara, tapi roh kita. Ini yang baru yang belum bisa diterima semua gereja. Bahkan ada gereja mengatakan kalau tidak doa di gereja tidak sah di hadapan Tuhan. Itu saya dengar sendiri dan juga rapatnya saya ikut. Ya. Jadi kalau tidak berdoa di tempat yang sudah ditentukan, gereja kan ada tempatnya saudara-saudara, itu nggak boleh, nggak diterima. Itu adalah satu kenyataan saudara. Jadi ini adalah bertentangan dengan firman. Dan ada yang menarik saudara. Tuhan Bapa kita yang di surga sedang mencari para penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapa sedang mencari saudara. Apakah kita ditemukan Bapa? Jadi kita ini sedang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena itu saya katakan pujian penyembahan sesuai firman Tuhan biasanya luar biasa saudara. Tuhan tidak menilai suaramu, musikmu. Tuhan menilai hatimu, kesungguhan. Musik diperlukan untuk mendukung kita supaya lebih sungguh-sungguh lagi saudara. Supaya bisa harmonis. Tapi bukan yang menentukan saudara, diterima atau tidaknya. Jadi inilah saudara, menentukannya adalah kita sudah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran belum? Ada satu contoh saudara-saudara, yaitu namanya Rasul Saul atau Paulus saudara. Dia itu bagaimana? Tadi di firman Tuhan kan dikatakan bermasmurlah bagi Yahudi, pujilah dia. Dia akan memuji menyembah dengan dua bahasa saudara. Akan saya bacakan saudara. 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15. 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa lidah, rohku berdoa, tetapi pikiranku tidak berperan. Bagaimanakah itu kemudian? Aku akan berdoa dengan roh dan aku akan berdoa juga dengan pikiran. Aku akan bermasmur dengan roh dan aku akan bermasmur juga dengan pikiran. Maksudnya apa? Maksudnya suatu saat Rasul Saul ini menyembah Bapa dalam roh, bahasanya apa? Bahasa roh, bahasa lidah. Bahasa lidah itu untuk siapa toh? Nah itu ada di dalam 1 Korintus 14 saudara, ayat 2. Nah, dikatakan demikian saudara. Sebab yang berbicara dengan bahasa lidah, dia berbicara bukan kepada manusia, melainkan kepada Elohim. Karena tidak seorang pun mendengarkan dan dia membicarakan misteri dalam roh. Jadi saudara, kalau menyembah Bapa dalam roh dengan bahasa roh atau bahasa lidah, itu kita tepat. Karena apa? Orang yang berbahasa lidah itu berbicara kepada Bapa yang roh adanya. Nah sekarang bahasa pikiran itu apa? Tadi Rasul Saul kan juga berdoa dengan bahasa pikiran. Doa dengan bahasa pikiran adalah doa dengan bahasa buatan manusia. Bahasa Inggris, bahasa Latin, bahasa Prancis, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Cina, itu adalah bahasa buatan manusia. Itu namanya bahasa pikiran. Jadi kalau saya ngomong ini dengan bahasa pikiran, karena bahasa Indonesia.
Tapi kalau berdoa dengan bahasa pikiran, berarti kita berdoa dengan kata-kata bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Tapi kalau kita berdoa dengan bahasa lidah, roh kita yang berdoa, dan itu bahasa yang sempurna diterima Allah. Di dalam kitab Roma dikatakan, kita berdoa dengan keluh kesah yang tidak terusapkan oleh roh. Kita mengucapkan hal-hal sia kepada Bapa yang di rohani. Sempurna itu saudara. Jadi doa disebut bahasa lidah. Saya jelaskan ya, doa bahasa lidah tadi disebut doa dengan roh. Maksudnya kalau doa bahasa lidah itu sumbernya dari roh kita, karena itu pikiran kita tidak bekerja, tapi roh kita. Jadi dari roh kita itu keluar kata-kata yang akan diucapkan kepada Bapa yang roh melalui lidah kita. Lidah kita bergerak-gerak membentuk suara, tapi tidak bisa dipahami oleh orang lain kecuali yang dikaruniai karunia menafsirkan bahasa lidah. Jadi itu yang jelas sudah jelas. Saya bersyukur dikaruniai karunia bahasa lidah. Jadi kalau dalam persekutuan ada yang berbahasa lidah dengan keras, saya tahu bahasanya. Roh Kudus memberitahu. Saya pernah memimpin satu persekutuan saudara. Pas tengah khotbah saya suruh berdoa semua. Ada satu orang yang keras sekali berbahasa lidah. Memang keras saudara. Dan tiba-tiba Roh Kudus meningkatkan dengan karunia menafsirkan bahasa lidah pada saya. Saya tahu dia sedang ditekan perasaan keras, karena dia sedang bertengkar keras soal tanah di daerah asalnya. Dia hampir bunuh diri saudara. Bahkan sebelum masuk ke persekutuan itu dia mau bunuh diri. Langsung aja saya dari mimbar saya datangi, kemudian saya hentikan bahasa lidahnya, saya ngomong, ayo ke depan. Kemudian ke depan saya tanya apa masalahmu. Akhirnya dia menyebutkan benar yang diucapkan tadi, benar, dia mau bunuh diri. Jadi saat itulah dia bertobat. Dia gak jadi bunuh diri, diselamatkan. Bahkan kami doakan penuh Roh Kudus. Jadi dia betul-betul diselamatkan karena seperti itu. Tapi kebanyakan bahasa lidah, kebanyakan itu memuliakan Elohim saudara. Seperti di Kisah Rasul 10 itu saudara. Ketika Petrus melayani baru khotbah, semua berbahasa lidah saudara. Kemudian teman-temannya Petrus yang orang-orang Yahudi itu mengatakan, oh ternyata bangsa lain juga dikaruniai seperti kita ya. Di Kisah Rasul 10 kan gitu. Apa itu maksudnya? Orang-orang Petrus dan seterusnya itu kan orang penuh Roh Kudus berbahasa lidah. Melihat mereka dipenuhi Roh Kudus berbahasa lidah memuliakan Elohim. Loh, kok mereka juga dikaruniai Roh Kudus seperti kita? Nah gitu. Jadi itulah saudara. Jadi orang yang kepenuhan Roh Kudus bisa pas khotbah, kepenuhan Roh bisa, atau penumpangan tangan seperti Saulus itu ditumpangi tangan oleh Ananias. Terus penuh Roh Kudus berbahasa lidah. Bahkan Paulus mengatakan bahasa lidahnya lebih bagus daripada semua yang lain. Jadi semua para rasul Tuhan penuh Roh Kudus berbahasa lidah. Rasul Saul ditambahkan juga berbahasa lidah. Untuk apa gunanya? Untuk memuji menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau Yesus katakan saatnya akan datang kamu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, Bapa tidak diam saja. 50 hari setelah Yesus bangkit, Roh Kudus turun, mereka penuh Roh Kudus berbahasa lidah, memuliakan Elohim. Nah, dikatakan bahasa-bahasa yang baru kalau di situ bahasa baru itu memang bahasa lidah. Misalkan contohnya, saya di suatu tempat, saya tidak sebutkan, saya pelayanan. Kemudian saya itu tiba-tiba berbicara, saya nggak cukup gitu. Berbicara terus beberapa jemaat itu datang. Bapak luar biasa bisa berbahasa dengan suku kami. Padahal saya tahunya bahasa Indonesia, tapi mereka tahunya berbahasa dengan suku kami. Berarti saya berbahasa lidah, mereka tahu saya berbahasa lidah.
bahasa mereka. Baginya tahu kan saya, tapi bagi orang Jawa yang melihat saya berbahasa lidah dengan bahasa suku tadi, mengatakan itu bahasa baru. Karena mereka tidak tahu. Karena itu semua jemaat yang hadir di Loteng itu ketika dipimpin Roh Kudus, mereka tahu bahasanya sendiri-sendiri. Tapi para rasul berbahasa lidah. Nah, bahasa lidah itu bagi mereka yang suku-suku yang lain yang ada di situ, itu dengan bahasa saya, itu dengan bahasa saya. Tapi orang yang bukan bahasanya katakan, oh dia orang mabuk. Orang-orang yang biasa. Terus dia katakan, enggak, itu bahasa-bahasa baru. Ya, bahasa baru karena dia tidak mengerti. Ya inilah saudara keajaiban soal bahasa lidah. Kalau lebih jelasnya besok kami terangkan lebih jelas. Jadi itulah pujian dan penyembahan saudara untuk mengembangkan ini agar betul-betul pujian penyembahan mendatangkan berkenan di hati Bapa dan mendatangkan keuntungan untuk kita sendiri. Maka marilah saudara kita mengembangkan yang sedang dicari Bapa Yahweh, penyembah dalam roh dan kebenaran. Itu baru dicari ya. Tuhan katakan Bapa sedang mencari penyembah yang benar. Berarti ya banyak penyembah yang salah tapi menganggap benar. Itu cuma anggapan saja. Jadi saya katakan iman anggapan. Nah, itu ya yang benar. Karena itu iman yang benar, iman sesuai kitab suci. Oleh karena itu Rasul Saul mengatakan di dalam 1 Korintus 4:39, jangan ada yang melarang orang berbahasa lidah. Tapi Saul mengatakan, dambakanlah bahasa lidah itu. Karena dengan bahasa lidah orang bisa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara, mari kita perbarui pujian penyembahan kita dengan semangat baru. Mulai Sabtu depan, tepuk tangan sungguh-sungguh, bunyi ya. Tepuk tangan itu bunyi untuk bukan untuk pemimpinnya, untuk Bapa yang surga. Nyanyinya bunyi, ya keras nyanyi, karena itu perintah Bapa. Ya, hatinya penuh kudus, sukacita, sorak-sorak betul untuk Bapa di surga. Nah itulah yang indah saudara-saudara. Mari kita mulai belajar dan belajar. Jangan berhenti belajar melakukan firman Elohim. Tidak ada batas satu belajar. Haleluya. Bapak memberkati firman ini menjadi roti yang hidup di dalam hidup saya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur sudah menyampaikan firman-Mu ini tentang pujian penyembahan. Mari Bapa, biarlah ini memperbarui semuanya. Mulai hari-hari berikut kami sungguh-sungguh mengikuti kehendak-Mu ini, dan jadilah kami pemuji penyembah yang benar, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, kami melepas berkat dari surga untuk semua jemaat diberkati dan bisa melakukan firman-Mu. Diberkati usaha pekerjaan pelayanannya berhasil dan beruntung demi nama Yesus Mesias. Diberkati pula tubuh mereka sehat, umur panjang dalam nama Yesus Mesias. Atas saudara semua berkat ini, amin.